Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdi, NPM 03211184, mata kuliah tematik kelas C semester 4. Nah, video ini dibuat sebagai tugas final akhir di kampus untuk mata kuliah tematik. Nah, video kali ini saya akan mempraktekkan atau mempresentasikan materi yang akan saya jelaskan. Baik, materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah materi kelas 4 semester 2, tema 9 karyanya negeriku, subtema 2 yaitu pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Pembelajaran pertama, Herdi NPM 03211184. Baik, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada materi kali ini adalah 1. Pemanfaatan sumber energi, perubahan bentuk energi, dan energi alternatif. Kedua, yaitu persebaran sumber daya alam. Dan yang ketiga adalah wawancara. Baik anak-anak, kita mulai dari materi yang pertama. Untuk materi yang pertama ini terbagi menjadi 3 poin, yaitu pemanfaatan sumber energi, kedua perubahan bentuk energi, dan ketiga energi alternatif. Kita masuk ke poin pertama. Poin pertama yaitu pemanfaatan sumber energi. Anak-anakku harus tahu seperti apa itu sumber energi, harus tahu pengertian dari sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik itu yang energinya besar maupun yang kecil. Dan energi ini berasal dari benda. Benda inilah yang kemudian disebut sebagai sumber energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Energi juga biasa disebut sebagai tenaga. Nah, sumber energi ini terbagi menjadi 2, yaitu sumber energi yang dapat diperbarui. Kedua, yaitu sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Baik, kita masuk ke sumber energi yang dapat diperbarui. Sumber energi yang dapat diperbarui adalah sumber energi yang tidak akan habis bila digunakan terus-menerus. Namun di sini peran manusia untuk mengelola sumber energi ini sangat dibutuhkan. Nah, contohnya itu seperti matahari. Nah, matahari ini dikatakan sumber energi apabila ia menghasilkan energi. Energi apa sih yang dihasilkan oleh matahari? Matahari ini dapat menghasilkan energi panas dan juga energi cahaya. Nah, energi panas dan energi cahaya ini dimanfaatkan manusia sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Nah, panas yang dihasilkan oleh matahari ini membuat menjadi energi listrik seperti yang terlihat pada gambar ini. Di situ ada pembangkit listrik, bisa lihat. Nah, itu memanfaatkan matahari sebagai sumber energinya untuk menghasilkan listrik. Dan sumber energi yang dapat diperbarui kedua adalah air. Seperti yang terlihat pada gambar, di situ ada bendungan, di mana bendungan tersebut itu dimanfaatkan, bendungan yang berisi air tersebut itu dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Nah, air itu dikatakan sumber energi apabila ia bergerak. Contohnya adalah aliran sungai. Aliran sungai itulah yang dimanfaatkan manusia untuk membangkitkan listrik tenaga air. Baik. Dan sumber energi yang dapat diperbarui yang ketiga adalah angin. Nah, angin seperti yang terlihat pada gambar itu dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga kincir angin. Nah, angin yang keras itu membuat kincir angin tersebut berputar sehingga ia menghasilkan energi listrik. Sedangkan sumber energi yang tidak dapat diperbarui adalah sumber energi yang jumlahnya terbatas dan apabila digunakan secara terus-menerus suatu saat akan habis. Contoh sumber energi yang tidak dapat diperbarui adalah bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil terbentuk karena adanya proses alamiah berupa pembusukan dari organisme yang mati ratusan juta tahun yang lalu. Bahan bakar fosil ini antara lain batu bara, minyak bumi, dan gas alam.
Nah, seperti yang ada di sini, batu bara adalah salah satu bahan bakar fosil. Pengertian umumnya adalah batuan sedimen yang dapat terbakar, terbentuk dari endapan organik, utamanya adalah sisa-sisa tumbuhan, dan terbentuk melalui proses pembatubaraan. Nah, manfaat batu bara yang paling terkenal adalah sebagai bahan bakar terbaik bagi pembangkit listrik. Untuk menghasilkan energi listrik, batu bara akan dikonversikan menjadi bentuk uap panas, lalu terbentuk sumber tenaga yang bisa menghasilkan tenaga listrik dengan menggerakkan turbin generator listrik. Jadi batu bara ini dimanfaatkan manusia sebagai pembangkit listrik tenaga uap yang dihasilkan oleh batu bara dari hasil pembakaran batu bara tersebut. Jadi uap itulah yang dimanfaatkan manusia untuk membangkitkan listrik. Selanjutnya yaitu minyak bumi. Nah, minyak bumi ini adalah cairan kental berwarna coklat gelap atau kehijauan yang mudah terbakar, yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Minyak bumi ini berasal dari plankton, ganggang, dan materi lain yang tenggelam di dasar laut, kemudian terkubur dan mengendap. Manfaat minyak bumi ini antara lain sebagai bahan bakar kendaraan. Jadi manfaatnya itu sebagai bahan bakar kendaraan yang kita gunakan sehari-hari untuk mengisi bensin, solar, dan pertalite di motor atau kendaraan kita. Jadi sumber energi ini suatu saat itu akan habis, jadi kita harus bijak menggunakan sumber energi ini. Kemudian yang terakhir adalah gas alam. Gas alam adalah sumber energi yang berasal dari fosil tanaman, hewan, dan mikroorganisme yang tersimpan di bawah tanah selama ribuan tahun bahkan jutaan tahun. Kegunaan utama gas alam antara lain untuk produksi bahan bakar dan juga anomia atau komponen utama dalam pembuatan pupuk. Baik, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu perubahan bentuk energi. Nah, perubahan bentuk energi inilah yang dimanfaatkan manusia dalam kehidupan kita sehari-hari. Perubahan energi adalah berubahnya suatu bentuk energi menjadi bentuk energi lainnya. Setiap bentuk energi akan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Berikut ini beberapa macam energi yang perlu Anda ketahui. Ada energi kinetik, energi potensial, energi cahaya, energi listrik, energi bumi, energi bunyi, energi kimia, energi panas, dan energi angin. Nah, mari kita amati gambar. Ayo mengamati gambar. Di situ ada terlihat aktivitas seorang anak bermain layang-layang. Nah, di situ anak-anak bisa lihat sumber energi apa yang digunakan. Nah, sumber energi yang digunakan di situ adalah angin. Kemudian perubahan bentuk energinya apa yang terjadi di situ? Nah, untuk perubahan energinya itu energi angin menjadi energi kinetik. Dan kegiatan yang kedua adalah seorang ibu lagi menyetrika pakaian. Nah, sumber energi yang digunakan itu adalah energi listrik. Kemudian perubahan energi yang terjadi adalah yaitu dari energi listrik menjadi energi panas. Dan yang ketiga itu adalah kegiatan dari batu bara yang dibakar. Nah, batu bara yang dibakar tersebut menghasilkan energi panas, kemudian energi panas tersebut menghasilkan energi kimia. Selanjutnya adalah kegiatan seorang petani yang sedang menjemur garam, di mana di situ energi yang digunakan itu adalah energi panas matahari. Kemudian perubahan bentuknya itu menjadi energi panas menjadi energi kimia. Kemudian yang kelima itu adalah kegiatan seorang ibu lagi memblender. Nah, untuk sumber energi di sini adalah energi listrik. Kemudian perubahan bentuk energinya yaitu energi listrik menjadi energi kinetik. Nah, energi kinetik itu sama halnya dengan energi gerak. Kemudian di bagian sampingnya di situ ada bor listrik. Anak-anakku harus mengetahui bor listrik itu dari mana, energi dari mana, kemudian perubahan bentuk energinya apa. Nah, di situ dia dari sumber energinya mulai dari energi listrik, kemudian menjadi energi kinetik atau berubah menjadi energi gerak. Kemudian yang keduanya itu adalah mesin jahit. Jadi itu juga memanfaatkan sumber energi listrik kemudian menghasilkan energi gerak. Dan ada blender seperti yang tadi sudah disebutkan, kemudian mixer, energi listrik
berubah menjadi energi gerak, kemudian gerindra potong, kipas angin, mesin cuci, dan gerindra tangan itu perubahan energinya dari energi listrik menjadi energi gerak. Kita pindah ke slide berikutnya. Nah, di sini itu adalah perubahan energi dari energi kimia menjadi energi cahaya seperti yang anak-anak lihat. Inilah contohnya. Nah, di situ ada lampu yang memanfaatkan bahan bakar minyak untuk menghasilkan energi cahaya. Jadi bisa dilihat di situ ada penggunaan baterai untuk menghidupkan senter sehingga senter itu menghasilkan energi cahaya. Nah, baterai itu adalah energi kimia. Jadi energi kimia berubah bentuk menjadi energi cahaya. Baik, slide selanjutnya. Nah, untuk poin ketiga adalah energi alternatif. Jadi, karena sumber energi yang tidak dapat diperbarui itu akan habis, maksudnya sumber energi yang tidak dapat diperbarui itu akan habis, maka manusia harus memerlukan sumber energi alternatif sebagai penggantinya. Energi alternatif merupakan segala jenis sumber energi yang digunakan untuk menggantikan bahan bakar energi konvensional yang bisa habis dan tidak ramah lingkungan. Adanya energi alternatif ini ditujukan untuk mengurangi pemakaian energi hidrokarbon yang menyebabkan polusi dan juga merusak lingkungan. Jadi energi alternatif ini adalah energi yang dapat diperbarui. Contohnya seperti matahari, angin, air yang sudah Bapak jelaskan di sebelumnya tadi. Kemudian yang sudah dipelajari di sumber energi tadi. Nah, contoh lain dari energi alternatif seperti bahan bakar bio atau biofuel. Apa itu biofuel? Biofuel adalah bahan bakar dari biomasa atau materi yang berasal dari tumbuhan dan hewan. Biofuel itu sendiri dibagi menjadi beberapa jenis, yakni biodiesel. Kita mulai dari biodiesel. Nah, biodiesel adalah bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan berbiji yang menghasilkan minyak. Nah, seperti bunga matahari, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Nah, manfaatnya adalah biodiesel dapat menggantikan solar. Kemudian yang kedua adalah bioetanol. Bioetanol adalah bahan bakar bio yang kaya akan karbohidrat dan berasal dari tanaman penghasil karbohidrat atau pati. Contohnya itu ubi kayu atau ubi, kemudian jagung, tebu, sagu. Manfaat dari bioetanol dapat menggantikan bahan bakar kendaraan yaitu bensin dan premium. Dan yang terakhir adalah biogas. Apa itu biogas? Biogas adalah bahan bakar bio yang berasal dari kotoran hewan atau kotoran organik setelah proses penguraian yang dapat menghasilkan gas metana. Manfaat biogas sendiri sebagai bahan bakar rumah tangga pengganti gas atau sebagai sumber energi panas untuk kompor. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua yaitu persebaran sumber daya alam. Namun sebelum kita masuk ke persebaran sumber daya alam, anak-anakku harus tahu apa itu sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan semua kekayaan alam baik berupa benda mati maupun makhluk hidup yang berada dalam suatu tempat yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sama halnya dengan sumber energi, sumber daya alam terbagi atas dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang digunakan terus-menerus, namun dalam prosesnya manusia wajib mengelola sumber daya alam ini agar tetap ada dan dapat diperbarui terus. Contohnya itu seperti hasil pertanian seperti padi, tomat, sawi, itu adalah salah satu contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui. Selanjutnya adalah hasil pertanian. Bisa dilihat di situ ada gambarnya yaitu ternak ayam. Nah, ternak ayam, sapi itu adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kemudian di situ hasil perikanan seperti ikan, bisa dilihat di gambarnya itu seperti ikan yang bisa dibudidayakan oleh manusia. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan jenis kekayaan alam dengan pemakaian terbatas. Jadi ini tidak bisa lagi diusahakan oleh manusia karena sumber daya alam ini terbentuknya cukup lama. Jadi untuk mendapatkan kembali sumber daya alam ini membutuhkan waktu sampai ratusan juta tahun yang lalu. Juta tahun yang akan datang. Ya, artinya jika dipakai terus-menerus akan habis dan masa regenerasinya memakan waktu tidak sebentar, bisa puluhan hingga ratusan juta tahun.
Pasukan sumber daya jenis ini juga tidak dapat diusahakan bagi manusia. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti hasil tambang. Nah, di situ seperti batu bara, minyak bumi, hasil tambang seperti emas, tembaga, bauksit itu adalah salah satu contoh sumber daya alam yang suatu saat sumber daya alam tersebut akan habis di muka bumi apabila digunakan secara terus-menerus. Kemudian berdasarkan jenisnya atau macamnya, sumber daya alam terbagi atas dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berupa atau dihasilkan makhluk hidup. Jadi sumber daya alam itu makhluk hidup seperti hewan dan juga tumbuhan. Sedangkan sumber daya alam non hayati adalah kebalikan dari sumber daya alam hayati. Karena sumber daya hayati berupa makhluk hidup, maka non hayati berupa benda mati. Contohnya itu seperti tanah, air, angin, dan lain sebagainya. Jadi dia itu berupa benda mati. Kemudian kita masuk ke persebaran sumber daya alamnya. Nah, setelah kita sudah mengetahui sumber daya alam, nah Indonesia ini adalah negara kesatuan di mana persebaran sumber daya alamnya itu tidak merata antara daerah satu dengan daerah lain. Ada satu daerah yang mungkin memiliki banyak sekali sumber daya alam, tapi di daerah lain itu minim sumber daya alam. Itulah perlunya peran negara kesatuan untuk melengkapi dan menutupi kekurangan yang ada di daerah lain. Indonesia memiliki sumber daya alam yang begitu melimpah dan kaya, namun persebaran sumber daya alam tidak merata di seluruh daerah Indonesia. Ada daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam, ada pula yang tidak memiliki sumber daya alam. Nah, seperti ini persebaran sumber daya alam non hayati. Jadi di situ anak-anak bisa lihat daerah-daerah mana saja yang menghasilkan kapur, kemudian biji besi, di situ bisa dilihat. Ini adalah salah satu contoh dari sumber daya alam non hayati. Bisa dilihat gambarnya. Di sini bisa terlihat bahwa ada daerah yang minim sekali sumber daya alam, tapi ada juga daerah yang banyak sumber daya alamnya. Jadi itulah peran dari Negara Kesatuan Indonesia untuk mensejahterakan rakyatnya. Kemudian persebaran sumber daya hayati di sini bisa dilihat. Di situ ada penghasil jagung, bisa dilihat di daerah-daerah mana saja. Kemudian daerah-daerah mana saja yang tidak memiliki hasil sama sekali itu bisa dicukupi oleh daerah yang memiliki banyak sumber daya alam untuk membantu perekonomian negara kita, yaitu Indonesia. Nah, walaupun sumber daya alam ini tidak merata di Indonesia, namun kita saling melengkapi dan menutupi kekurangan masing-masing. Kalau kita memiliki kelebihan, kita harus membaginya dengan wilayah-wilayah yang lain, karena kita masih dalam lingkup satu negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian sumber daya alam ini dimanfaatkan oleh pemerintah untuk untuk pembuatan jalan. Maksudnya sumber daya alam ini dikelola pemerintah atau swasta untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kemudian produksi sumber daya alam ini bisa dikirim ke luar negeri, kemudian pemerintah akan mendapatkan penghasilan dari produksi sumber daya alam di Indonesia. Kemudian modal dari penjualan sumber daya alam tersebut yang sudah dikelola oleh pemerintah akan dimanfaatkan untuk pembangunan jalan infrastruktur di kota-kota atau daerah-daerah yang ada di Indonesia. Jadi seperti itu. Kemudian kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu wawancara. Anak-anakku juga harus tahu apa itu wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh minimal 2 orang, yaitu pewawancara dan narasumber. Pewawancara adalah orang yang memberikan pertanyaan dengan tujuan mendapatkan informasi-informasi penting seputar topik yang ingin diketahui. Sedangkan narasumber adalah istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan pemberitaan di media massa. Kemudian ayo berlatih. Di sini anak-anakku harus lakukan wawancara untuk memperoleh data tentang pemanfaatan sumber daya alam baik hayati maupun non hayati dalam kegiatan ekonomi di daerah tempat tinggalnya anak-anak. Carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber di sekitarmu. Anak-anak dapat bertanya kepada orang tuamu, bapak atau ibu guru, atau orang-orang lain di sekitar anak-anak sekalian.
Nah, untuk tugasnya, buatlah laporan wawancaramu seperti contoh dalam kotak berikut. Nah, di situ ada laporan hasil wawancara, ada nama, pertanyaan yang akan diajukan, di situ ada apa akibatnya jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam, hasil wawancaranya, kemudian anak-anakku bisa simpulkan hasil wawancara tersebut. Baik, mungkin itulah video tentang penjelasan materi kali ini. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian dapat memahami materi pembelajaran yang diberikan oleh Bapak. Baik, mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.